Kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali, mujizat yang paling besar saya rasa pagi ini saya sama pemain musik sama baju. Ya, yeah, that's a miracle. Saya tukar-tukar baju, saya cari-cari baju apa, akhirnya orange. Ternyata kami berdua satu hati. Saya boleh melayani di sini nanti jadi WL ya. Haleluya. Oma-oma tapi saya bisa nyanyi loh. Haleluya, puji Tuhan. Cuman yang gak match sepatu saya. Saya cari-cari sepatu hitam saya kemana. Ternyata sepatu hitam saya sudah di-pack karena suami saya udah berangkat hari Jumat kemarin pulang. Tapi saya ditunda hari ini karena Tuhan senang sekali untuk gereja ini. Tuhan mengirimkan hambanya untuk beritakan firman. Jadi saya bilang, mana sepatu saya yang hitam biar match. Ternyata gak match. Dan ternyata di dalam hidup kita banyakkan match sepatu dan baju. Tapi kita lupa kita match sama Tuhan. Amen. Kita selalu bikin match baju kita. Baju merah, sepatu merah. Kalau boleh rambut merah. Semuanya match, tapi di dalam kehidupan kadang-kadang kita susah match sama Tuhan. Makanya ada rumah Tuhan, ada gereja di mana kita bisa setiap minggu datang di rumah Tuhan supaya kita yang nggak match bisa match sama Tuhan. Dan inilah pesan Tuhan untuk gereja pagi hari ini. Amin. Saya tinggal di Sydney 32 tahun. Tapi saya masih lancar bahasa Indonesia, bahkan bahasa Manado karena saya dari Manado asalnya. Dan saya senang sekali beritakan firman Tuhan di mana saya merasakan Tuhan bawa saya untuk beritakan firman Tuhan. Sebetulnya saya lagi holiday di sini, tapi saya percaya dan saya pikir kalau kita holiday, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita holiday yang indah. Tuhan sudah memberikan semuanya. Apa salahnya kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita beritakan firman. Karena Alkitab berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Tugas kita menjadi hidup kita, our life, di dalam hidup kita mesti punya hati, yaitu untuk share the gospel. Kalau saudara hari ini diberi Tuhan kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, pakai hidup yang Tuhan berikan kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan jadi pendeta, melayani Tuhan bukan jadi singer atau musician, itu boleh. Tapi apa yang saudara bisa share kepada orang-orang, apa yang saudara bisa katakan tentang kebaikan Tuhan, bersaksi, itu namanya kita beritakan kebaikan Tuhan. Amen. Dan saya percaya Tuhan yang lihat di mana kita diberkati dan kita bisa share berkat Tuhan untuk orang lain, dan Tuhan senang. Dan Tuhan bilang, my child, you udah memberitakan kebaikan saya, aku memberkati kamu lebih daripadanya. Dan saya percaya hari ini semua yang ada di sini bukan satu kebetulan saya ada di tempat ini, bukan satu kebetulan kita semua dengar apa yang Tuhan mau kita share pagi hari ini. Amin. Dan judul khotbah saya pada pagi hari ini berjudul peringatan mendahului penghakiman. Warning before a judgment. Setiap orang, satu waktu saya pergi ke rumah anak saya lihat cucu saya lagi ngadap ke dinding. Saudara tahu oma-oma paling bela sama cucu-cucu yang sudah oma katakan yes. Karena oma-oma cuman lihat cucunya sebentar. Yang jaga itu anak, itu mami papinya, benar? Jadi dia lagi ngadap ke dinding. Saya bilang, IT, kenapa itu Denzel ngadap dinding? Kan kasihan. Biarin mami. Saya tanya lagi anak saya laki, kenapa mbok tuh anak dari tadi mami lagi lihat dinding? Biarin mami. Saya tanya kenapa? Dia coret-coret pakai spidol, dia punya couch, dia punya tempat duduk. Saya bilang iya, tapi kan kasihan, masih kecil udah. Mami, ini kita udah kasih tahu, kita udah bilangin. Tapi nggak dengar. Ada paper untuk writing, tapi dia coret di situ. Jadi dia udah tahu mami. Jadi saya setrap dia ngadap dinding. Anak kecil
ada peringatan buat orang yang sudah tahu. Udah dikasih tahu nggak bisa, jadi hukumannya ngadap dinding. Orang Kristen banyak sekali kita sudah diberi peringatan oleh Tuhan, amin. Kalau kita nanti dihakimi atau kita nanti kena hukuman, pasti Tuhan sudah berkali-kali memberikan kepada kita warning, don't do that. Orang yang berzina, saya percaya udah 10 kali dia melakukan, baru beritanya terbongkar. Karena Tuhan sudah kata, no, don't do it. Orang yang korupsi, orang yang berbuat kejahatan, saya percaya udah berkali-kali di warning. Persoalannya dia gak bisa dengar. Dan waktu itu Tuhan bilang, that's enough. Makanya dibukakan semua. Berapa kali kita dikasih warning. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mencatat, mari kita belajar sama-sama Alkitab pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua di sini sudah dewasa rohani yang perlu di warning oleh Tuhan. Supaya kita bisa melakukan perintah Tuhan. Supaya kita di dalam melayani Tuhan, kita tahu bagian kita apa dan responsibility kita apa. Dan apa nanti yang terjadi bila kita melanggar pelanggaran Tuhan. Karena bukan kita menghadap dinding lagi, tapi one day kita akan menghadap penghakiman yang terakhir. Katakan amin. Bukan menghadap dinding, yaitu tidak kelihatan karena masih kecil, persoalan masih kecil. Tapi one day kita sebagai pekerja, sebagai kita leaders di dalam rumah Tuhan, kita akan menghadap satu yang bukan dinding lagi. Kita akan menghadap tahta pengadilan, di mana Tuhan sendiri yang akan menjadi hakim antara saudara dan saya. Amen. Makanya saudara, kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, pakai itu betul-betul dalam jalurnya Tuhan. Supaya kita gak pernah akan salah. Kita miring sedikit, 1 senti di dalam pelayanan saudara menuju situ. You're not going straight, but you go that way. Sedikit, cuma sedikit. And then you end up in that way. Tapi kalau saudara betul-betul di dalam Tuhan, walaupun susah, 1 langkah demi langkah lagi. Alkitab mencatat Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. You berkenan kepada Tuhan, and I believe God the one who leads how you walk, one step by step, one step dengan pergumulan lagi, and you end up in front of the Lord. Dan kita akan belajar sama-sama hari ini kepada siapa peringatan mendahului penghakiman. Mari kita buka kitab Mika. Kitab Mika itu jarang saya belajar. Kitab Mika it is very hard. Satu kitab yang susah dibuka, yang kita kelihatannya di kitab Mika ini jarang kita belajar bersama-sama. Tapi hari ini Tuhan taruh di hati saya. So we learn bagaimana akan firman Tuhan, belajar peringatan mendahului penghakiman. Karena di kitab Mika ini, the coming judgment on Israel and the coming judgment for Indonesia. Amen. Saya percaya kita semua pasti akan hari ini mulai belajar bersama-sama peringatan Tuhan itu apa. Supaya satu waktu di saat buku kehidupan dibuka, nama kita ada di dalam buku kehidupan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan kita akan end up satu waktu. Sekarang kita lagi berjalan, kita pikir nobody knows. Oh, nobody know. He knows. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Kitab Mika berkata begini, firman Tuhan yang datang, Mika 1 ayat 1. Di sini, siapakah yang Tuhan akan pilih untuk menyampaikan firman Tuhan? Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreshet pada zaman Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Ayat ini berkata, kalau saya katakan peringatan mendahului penghakiman, siapa yang Tuhan pilih untuk menyampaikan pesan Tuhan? Siapa yang Tuhan pilih? It's not me, saya bukan pendeta. Saya bukan keturunan papa saya bukan pendeta.
Dan pendeta-pendeta terus-terus, bukan saya ini orang biasa, saya baru bertobat, saya ini unknown people, nobody knows me, nggak ada yang kenal saya. Alkitab berkata firman Tuhan datang kepada Mika. Jawaban, siapa yang Tuhan pilih untuk menyampaikan peringatan? Jawabannya, siapa saja. You, everybody. Semua di tempat ini Tuhan bisa pilih untuk Tuhan menjadikan dia as a messenger untuk beritakan firman Tuhan. Siapa? Di sini dikatakan firman Tuhan datang kepada Mika, orang Moreshet. Mika. Nggak dikasih tahu itu Mika itu siapa. Alkitab kalau dia tidak mencatat berarti dia tidak ada apa-apa. Mika berarti orang biasa. Oh, cuman dikatakan orang Moreshet. Boleh dikatakan di sini. Saya cuma kenal Pak Hendri ya. Yang lain saya kenal. Pak Hendri orang Jakarta. Boleh. Saya boleh bilang Ibu Diana orang Solo. Ya, boleh dikatakan siapa saja. Saya boleh bilang Bapak siapa? Dari Ibu Olga, dari orang Manado. Nggak ditaruh dia punya silsilah. Kalau di Alkitab mencatat seperti Yosef itu dia dikasih tahu dia turunan siapa. Mereka kasih tahu di dalam Alkitab, di dalam Lukas, di dalam Lukas 1 ayat 27 dikasih tahu itu siapa dia. Tapi kalau Alkitab tidak mencatat apa-apa, saudara jangan tambah-tambah. Karena di dalam Lukas 1 ayat 27 dikatakan begini. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Dia kasih spesifik dari keluarga Daud. Tapi ini Mika ini tidak dikasih tahu. Dia cuma kasih tahu bahwa Mika ini dari orang Moreshet. Berarti siapapun Tuhan bisa pakai, bukan dari turunan raja-raja, bukan dari turunan bangsawan. Siapapun yang Tuhan mau, Tuhan bisa pakai kita. Amen. Karena Alkitab mencatat di dalam Yohanes 15 ayat 16. Saudara baca baik-baik. Yohanes 15 ayat 16 Alkitab mencatat. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Jangan dipilih Tuhan duduk di gereja terus-terus. Aku okay, I'm alright, my family alright. God ask you to go. Menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Amen. Buahmu itu tetap. It's talking about kalau mood kita lagi okay, kita melayani Tuhan. Kalau kita nggak in the mood, kita nggak melayani Tuhan. Makanya Tuhan katakan di dalam segala hal mengucap syukur dan melayani Tuhan. Amin. Makanya dikatakan buahmu itu tetap di dalam musim angin, musim dingin, musim hujan berbuah tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Beri kemuliaan yang meriah bagi. Supaya apa yang kamu minta, orang cuma ambil di bawah. Minta saja kepada Tuhan. Doa puasa, doa ini. Semua kita doa. It is true. But ada tugas, ada ayat di atas yang dikatakan pergi. Get out from your comfort zone. Get out. Jangan duduk. Jangan bilang, yang penting saudara kita udah selamat. Itu kita udah selamat. God said go. Bangkit, pergi. Jadikan semua bangsa kita berbuah. Saudara, berapa lama saudara menjadi hamba Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan. Berapa jiwa saudara bawa kepada Tuhan. You not fruitful. Saudara belum berbuah kalau saudara tidak membawa. Buah yang kita lihat bukan berapa banyak kantong you put in persembahan. No. Berapa banyak jiwa you bawa kepada Tuhan. Do you agree with me or not? Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Susah. Bawa jiwa satu susah.
Makanya dikatakan satu jiwa bertobat, beribu-ribu malaikat bersuka cita. Satu jiwa, saudara ambil dia, lepas lagi. Jiwa itu kalau belum, masih kayak belut, pegang kaki ini keluar. Bawa di gereja, 1 hari bawa. Besok dibawa lagi, lusa saudara itu caw lagi dia bahasanya. Berangkat lagi dia, susah bawa, rawat dia 1 dulu, janganlah nanti gua bawa 10, 1 aja susah, apalagi 10. With the Holy Spirit, with patience. Kadang-kadang kita mau bawa 1, God ask your patience. You punya patience ya, what's patience? Ya kesabaran. Ajak kita punya kesabaran. Tuhan ajar kita untuk mengasihi. Kantong kita mesti keluar. Bawa dia makan. Bawa dia apa? Merawat seperti merawat domba. Bawa dia sampai dia jadi. Berarti saudara berbuah. Dan kalau saudara berbuah, apapun yang saudara minta, Tuhan pasti memberkati dan memberikan. It is written on the Bible. Aku akan memberikan, minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. That's the message. Minta, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya, do your part. God will do all the rest. Amen. Bagian kita lakukan, bawa jiwa. Dia susah Tuhan, jangan, aduh susah, gua bolak balik, dia gak bisa. Aduh udah tinggalin aja. Saudara yang dikasih Tuhan, God still testing your patience. Bawa dia, rawat dia. Saudara yang dikasih Tuhan, melayani di Australia beda sama di sini. Di Australia very hard. Karena di Australia hidupnya very comfortable. Gak punya duit, pokoknya permanen sana, minta duit dari pemerintah. Sakit, gak usah berdoa siang malam supaya diberkati oleh Tuhan. Bawa Medicare, cuman dokter ada, semua ada. Hidup very comfortable. Saudara melayani di Australia, saudara lihat, kalau bukan pertolongan Tuhan, saudara gereja tidak akan terisi. Dan saya percaya kita hanya pakai lutut supaya bangku-bangku ini penuh. Punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau kirimkan jemaatnya, dia cuma hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalau dia mau kirim jemaat, saudara gak usah promosi. God will promote you and you will get apa saja yang kamu minta. Diberikannya kepada Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah lagi. Apa saja minta jiwa-jiwa. Tuhan memberikan kepada kita. Minta apa saja kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan. Di sini kita belajar bersama-sama. Siapa saja Tuhan boleh pakai. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan pakai. Saya yang tinggal, saya yang dari kampung, kami tinggal di Langoan, bukan Manado. Langoan yang tidak terkenal, di jauh, nun jauh di sana kata lagu. Nun jauh di sana, sebuah gereja, sebuah kota yang terpencil, yang sampai hari ini nggak ada restoran, cuman ada rumah makan di sana. Yang ada orang Manado di sini mungkin tahu, tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa dipakai Tuhan. Mulai dari saya merangkak sedikit sampai I can spread the gospel for all over the world. Itu semua karena kasih Tuhan. Dan kita mau melakukan bawa jiwa. Daripada dikirim oleh Tuhan nggak dapat jiwa, 1 pun nggak dapat, Tuhan mempecat aja, dia ngapain dia lama-lama. Mendingan Tuhan bilang 1 demi 1 bawa jadi. Nggak usah banyak-banyak, berbuah. Buah yang sedikit, yang barang yang bagus itu nggak banyak, benar nggak? Apukat yang bagus sekali, nggak banyak sekali, cuma 1, tapi keren, bagus. Jangan mau bawa ini, mau semua, tapi 1 pun nggak ada yang jadi. Bawa 1 jadi. You never know, di bawah dia banyak jiwa-jiwa yang dia selamatkan. Amin. Kita nggak usah pikir saya mau selamatkan 1.000 orang, 2.000 orang, 1 aja belum, 2.000. Saudara, Alkitab mencatat bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, bukan karena kegagahan kita, tapi oleh anugerah Tuhan. Kalau orang bisa bertobat lewat kita, orang bisa datang kepada Tuhan lewat kita, it is a blessing.
Tuhan pakai ini Mika, orang Moreshet. Dia dipakai Tuhan pada zaman Ahaz, Hizkia, pada zaman raja-raja besar. Yotam, itu gembala-gembala sidang besar-besar, istilahnya zaman dulu. Yotam gak ada yang terkenal. Kitab Mika juga cuma berapa lembar, tapi berapa banyak Tuhan pakai dia untuk beritakan firman. Jadi Alkitab mencatat, saudara gak usah tahu. Kita bukan sama, walaupun kita tidak sehebat hamba-hamba Tuhan yang besar. Hamba Tuhan yang besar itu di mata Tuhan, amin. Bukan kita yang gede-gedein, dia besar. Yang besar itu kalau Tuhan yang nial, this is hambaku yang kukasihi. Ayub Tuhan puji kemana-mana. Ayub gak besar. Ayub namanya tidak seperti Abraham. Tapi Ayub dipuji Tuhan. Amen. Lihat hambaku Ayub. Saleh, jujur, takut akan Tuhan. Berapa gelar Ayub dapat. Ayub bukan hamba Tuhan yang besar. Jangan kita pikir dia besar. Kalau kita jadi hamba Tuhan yang besar. We have a humble heart. Amen. Sama kita tambah besar, tambah dipakai oleh Tuhan. All can do my job. Saya kadang-kadang orang tanya, jemaatnya berapa Ibu Olga? Pasti ribuan. Ribuan. Emangnya saya mau saingan Hillsong? Ribuan. Jemaat saya mungkin cuma satu deret ini. Kecil. Tapi semua melayani Tuhan. Fruitful. Melayani, you never know, di belakang dia banyak mereka yang diberkati. Nggak usah cari-cari besar. Memang kita mau yang besar. Kalau takerannya kita semut, masa Tuhan jadiin gajah semua? Nggak ada semut. Siapa yang kutak-kutik kalau gatal? Semut aja ada di Alkitab. Belajar seperti semut. Tuhan ada takerannya. Ini buat yang ini buat ini. Kalau semua kayak Hillsong di Australia, ya tutup deh gereja Indonesia sana. Amen. Tuhan ada takerannya. This is for you. This is for you. This is for you. Alkitab dikatakan Mika. Makanya nama Mika ada di dalam Alkitab. Hamba Tuhan yang kecil. Dikatakan yakni berkenaan dengan dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Tuhan lihat kejahatan Samaria dan Yerusalem. Bahasa Inggrisnya saya senang. Which he was concerning Samaria and Jerusalem. God concerned. Makanya Tuhan angkat kita. And I believe God concerned about daerah yang di sekitar, apa ini namanya? Kebun siri. Tuhan ambil hamba-hamba Tuhan. Tuhan pakai orang-orang yang Tuhan mau supaya sekitar kebun siri ini dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Cari-cari orang yang deket-deket sini aja. Indonesia banyak sekali. Australia susah, kiri kanan bule. Mesti bicara bahasa Inggris. Tapi toh di dalam gereja kita masih ada bahasa Inggris. Bawa orang. Because God concerned about this area. Makanya ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih, yang the name ada di gereja ini menjadi gembala-gembala, pengurus-pengurus, and take this opportunity to bring people to the Lord. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Don't just sit there. Bukan karena God concern. Kalau enggak, Tuhan tidak kasih gedung yang mewah ini. Banyak orang nyewa, angkat barang, pindah sana, pindah sini. This church so blessed, very nice church. Kami di Australia, kami mulai nyewa, angkat barang, pindah lagi. Saudara tahu umur suami saya pertama angkat barang, pindah gereja, pindah lagi sini. Alat-alat udah tersedia. Semuanya tuh udah tersedia. It's mean God's love this church. Amen. Tuhan berikan ruangannya bagus, AC, semua bagus. Pekerjanya belajar tahu hati Tuhan. Match with God's heart. Match sama dengan rencana Tuhan. Supaya gereja ini bisa diberkati lebih lagi. Kalau tujuan kita hanya mau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Tuhan pakai God concern about this area. About your family. Kalau Tuhan ajak
pakai kita supaya kita melayani Tuhan. God concerned about my family. Amen. Jadi Tuhan pilih kita jadi leaders di gereja ini. Jadi kita bisa bawa saudara kita aja. Memang paling susah bawa saudara, benar? Paling susah. Tuhan Yesus aja tidak diakui di Nazaret. Karena mereka bilang, dia kan anak Tuhan, dia kan anaknya Yusuf. Dia kan bapaknya tukang kayu. Enggak tapi itulah yang kita mesti belajar. Patient. Kita mulai belajar dengan kesabaran kita. Kita belajar kasih. Disitulah kita belajar. Akhirnya buah roh di dalam hidup kita itu keluar lewat orang ini. Amin. Lewat orang yang gua empet banget, di situ Tuhan taruh dia dekat kita setiap hari. Supaya kita mulai belajar sabar. Supaya kita mulai belajar penguasaan diri. Kita belajar apa artinya love. Supaya buah roh kita akan keluar dari hidup kita. If you have problem, hang on to the Lord. Percayakan kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melampaui kemampuanmu. Karena di saat kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kamu. Beri kemuliaan yang mulia. God will give you the way. Only Tuhan mau supaya kamu belajar. Buah roh yang ada di dalam hidup kita, Tuhan akan munculkan itu. Makanya Tuhan memilih kita. Tambah jadi leaders, tambah banyak persoalannya. Amen. Karena you naik, tambah naik. You bisa lihat yang di bawah dan orang bisa lihat sama you. Kalau you tetap biasa-biasa nggak ada yang lihat. Tapi kalau you tambah naik, orang lihat dan you lihat orang. Dan disitulah kita mesti belajar supaya kita patient. Buah roh. Saya di Australia, I don't care. Gereja kami yang kedua, kita mesti beresin bangku. Saya datang pagi-pagi. Jam 4 saya udah sampai. Saya beresin bangku. Itu semeter. Mau beresin bangku, mau cuci toilet, mau apa. Semua yang melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Upahnya sama 1 dinar di hadapan Tuhan. Amen. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan engkau dalam perkara besar. Mereka pikir bisa keliling dunia, khotbah sana sini. Dia gak tahu kalau balik ke kampung lagi, balik ke negara asli, beresin bangku. I don't mind. Nggak ada pemusik, saya worship leader. Jadi boleh ya, kalau gak ada, panggil saya. Lagunya orang bilang, lagunya lama-lama, it doesn't matter. Pokoknya Tuhan berkatnya baru setiap hari, amin. Lagunya itu-itu aja, namanya juga udah lakcap begini. Masa sih lagu-lagu yang baru-baru? Ya lagu-lagu tua, yang datang juga tua-tua. Masa saya panggil lagu anggur baru? Masa nenek-nenek mau loncat-loncat? Tadi dibilang loncat, gak bisa, udah kuat. Ini udah pakai glukosamin ini. Haleluya. Jangan suruh loncat-loncat deh. Lihat-lihat dulu jemaatnya mana. Oma-oma ini yang datang. Ya, saya pikir apapun yang kita kerjakan punya motivasi yang baik kepada Tuhan. God will bless hari itu. Haleluya. Dan yang kedua, siapa pertama? Siapa yang Tuhan pilih untuk menyampaikan peringatannya? Siapa saja. Dan kedua, kepada siapa peringatan itu diberikan? Kepada siapa? Siapa yang Tuhan berikan peringatan itu? Alkitab mencatat ayat kedua. Dengarlah hai bangsa-bangsa. Perhatikanlah hai bumi serta isinya. It's mean kepada siapa saja. Bangsa-bangsa semua Tuhan katakan kepada bangsa-bangsa. Dengar, perhatikan. Saya pikir-pikir, dengarlah hai bangsa-bangsa. Perhatikan, Tuhan berikan peringatannya untuk setiap bangsa. Mau Chinese, mau Yahudi, mau bangsa ini, bangsa A. Tuhan katakan buat semua, dengarlah hai bangsa-bangsa. Dengarlah, saya baca lagi. Makanya saya punya Alkitab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Supaya saya bisa tahu, what's the meaning? Dengarlah, dengar itu hear all your peoples. Tapi perhatikan, listen on earth. Hear and listen. Hear, saudara datang ke gereja jangan cuma hear, cuma dengar. Okay? Saudara, I hope you not hear my
sermon today. Saudara jangan cuma dengar. Nanti sampai di luar udah makan-makan ditanya Ibu Olga khotbah apa. Aduh gua gak tahu. Yang gua tahu dia khotbah baju orange sama jas hitam. Here, this is here. But you listen, all the word of God come into your heart. Firman Tuhan akan datang di dalam hidup saudara dan saudara dirubah oleh firman Tuhan. This is listen. Dengar baru saudara makan itu kunyah. Makanya datang ke gereja bawa Bible. I'm telling you. Jangan datang kalau nggak bawa Bible, you come to the party. Bawa Bible. Bawa firman Tuhan. Bawa iPod ke, iPad ke, iPhone ke, anything. Tapi kalau bisa bawa apa yang bagus, catat. Supaya saudara akan ingat benar-benar apa firman Tuhan. Saudara pulang di dalam susah, saudara ingat saya ini seperti Mika. Seperti Mika yang dipanggil oleh Tuhan. Oh, I'm something. Kadang-kadang kita pulang di rumah kita udah left out. Kita rasa-rasa kita gak berguna. Tapi kalau kita tadi firman Tuhan bilang, saya ini dipilih Tuhan. Spirit kita naik, amen. Karena we listen. We know here. Jangan ingat Yamca dulu kalau pagi-pagi. Ingat dulu firman, hear and listen. Kepada siapa saja peringatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa. Persoalannya, saudara dengar atau saudara gak dengar. Semua dapat sama. Pulang ke rumah, praktek sehari-hari. It's up to you. Karena Tuhan tidak pernah memaksa kita. Terserah kita. Kita mau dengar, kita mau itu. Firman Tuhan disampaikan tiap minggu di atas mimbar ini oleh hamba-hamba Tuhan. Di dalam firman Tuhan. Di atas pulpit ini yang diberitakan hanya firman Tuhan. Bukan kehebatan kita. Hanya firman Tuhan. Bukan berapa banyak jemaat kita. Bukan berapa banyak harta kita. Bukan berapa banyak kekuatan kita. Apa kita. Di atas mimbar ini hanya diberitakan berapa besar our God. Berapa kasih Tuhan kita. Berapa awesome our Lord di atas mimbar ini. Dan saya percaya urapan Tuhan akan datang kepada saudara dan saya. Beri kemuliaan buat Tuhan. In this pulpit, not talking about how many negara you going, how much money, bagaimana, apa besarnya. Kita di hadapan Tuhan semua sama. In God's eyes, small and great is the same. Semua kita ini di hadapan Tuhan, semua. Tidak ada yang beda. Mari kita lihat apa kata Alkitab di dalam kitab Wahyu. Supaya saudara lihat tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Tapi kalau kita bukan menghadap dinding, saya katakan tadi menghadap Tuhan. Akan ada di dalam Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan ada yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Besar dan kecil. Saya baca dan baca lagi. Di dalam bahasa Inggris dikatakan small and great. Jadi bukan small and big. Small kan lawannya big ya. Tapi great. Great talking about orang-orang yang besar. Hamba Tuhan yang besar, pemerintah yang besar, semua yang besar. Dan kita ini small people. Dan kita mulai rasa, aduh kita kan orang kecil. Kita orang kecil, tapi hati kita tinggi sekali, lebih tinggi dari pohon kelapa. Kadang-kadang kita, aduh gak apa-apa deh, kita kan orang yang kecil. Tapi sebetulnya kadang-kadang kita suka pura-pura merendahkan supaya kita ditinggikan oleh orang. Merendahkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku yang akan meninggikan kamu. Amin. Small and great. Ada perbedaan. Ada di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat kepada siapa peringatan itu diberikan kepada semua orang. Dan apa
peringatannya? Yang ketiga, apa peringatan? Yang pertama dikatakan tadi supaya saudara ingat benar-benar siapa yang Tuhan pilih untuk menyampaikan peringatan Tuhan. Kedua, kepada siapa peringatan itu berikan. Ketiga, apa peringatannya? Peringatan Tuhan dikatakan ayat 2a. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu. 2b. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu. Yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab ayat ketiga, sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempat-Nya yang kudus dan turun berjejak di atas bukit-bukit. Tuhan yang jadi saksi terhadap kita. Tuhan akan keluar dari tahtanya yang kudus. Dikatakan, for behold the Lord is coming out of his place. Bayangin kalau presiden di sini dia keluar dari istananya, dia datang dan menjudge kita. Dia bilang, I know that person. It is awesome. Benar, itu satu anugerah. Kalau kita punya masalah, yang bela kita presiden kita, dia turun, dia bilang nanti saya tahu itu orang itu baik. Saya turun dari istana, dia datang ke bawah, dia akan bela kita. How awesome our Lord in heaven. Turun dari surga, datang di antara kita dan bela perkara kita. Beri kemuliaan kepada Tuhan yang selalu membela perkara kita. Dia tahu apa yang kita buat. Dia tahu air mata kita. Dia tahu susah kita. Biarin dia yang bela. Apa masalah saudara dalam hidup ini? He knows the best. Amen. Tuhan lebih tahu. Banyak kali kita nggak usah bela diri di atas mimbar. Kita nggak usah bela diri kepada orang. Nggak usah bela diri di atas Facebook. Nggak usah bela diri di dalam BB. Tuhan tahu kalau Tuhan mau bela kita, apapun Tuhan bikin. Seperti dia membalikan tangan kita. Amen. Beri kemuliaan nama Tuhan. God know. Dia tahu kita mencatat duduk, tidur kita. Dan dia tahu engkau dari kandungan ibuku. Dia tahu. Dia tahu, dia bentuk kita dari kandungan ibu kita. Dia lihat. Biarlah Tuhan yang menjadi saksi. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita terhambat ke gereja. Karena ulah si A, ulah si B. Kita mulai lihat, aduh pendetanya ngaco begini, ngapain gue ke gereja. Saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah dia urusan dia sama Tuhan. Aku urusan aku sama Tuhan. Karena hari ini Tuhan berpesan. Dia akan turun. Lord, behold, the Lord is coming out. He will come down. He will come down. Dia akan turun. Tuhan yang kita sembah. Yang dikatakan Mazmur 121. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia turun dari atas, bela perkara kita. Bukankah kita ini orang yang luar biasa? Saya senang sekali karena Tuhan buat kita dengan buatan tangannya yang luar biasa. Dia jadikan dulu manusia, dia bikin dulu langit, bumi, semua apapun dia udah bikin. Baru terakhir dia bikin kita. Begitu dia bikin, dia tidak bilang jadilah Ibu Diana. No, dia bikin kita, dia ambil clay, dia ambil apa? That's clay. Abu ya, ya tanah liat. Dia bentuk. And the last, he breathed from his nose. Napas Tuhan ada sama kita, amen. Jangan main-main dengan hidup kita. Jangan pakai sembarangan. Napas Tuhan. Makanya dia rela mati karena dia mau selamatkan kita. Kita ini banyakkan bocengli kepada Tuhan. Udah dikasih napas. The second service, I'm gonna talk about the fear of the Lord. Saya akan khotbah mengenai hidup takut akan Tuhan. Saudara mau stay. Makan 2 portion. Nonton film aja, film pertama sama kedua beda, saudara bela-belain. Benar gak? Apalagi dengan firman Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu saya muda, dan sekarang masih muda. Nonton jam 10 lain. Midnight kan lain filmnya. Belain biar ngantuk-ngantuk minum kopi. Ini cuma beda sebentar, cuma beda puji-pujian. Stay and you will be blessed. Ntar jarang lagi panggil. Soalnya bukan tinggal di Cengkareng, jauh. Jauh di sana. Kalau deket-deket nanti Pak Hendri telepon. Datang, jauh. Datangnya juga
setengah mati, susah, mesti pulang. Soalnya punya jemaat, nanti jemaat mau urus-urus yang di luar. Nah kita di dalam makan apa? Benar nggak? Orang bukan penginjil, gembala. Gembala sini kan dia nggak ngider-ngider kan. Haleluya. Dikatakan apa? Apa Tuhan akan turun. Dan Tuhan katakan kepada kita, mari kita behold, He is coming out from His place. Luar biasa. Kalau dikatakan luluhlah, Alkitab mencatat ayat ketiga, luluhlah gunung di bawah kaki dan lembah-lembah terbelah seperti lilin. Di depan api seperti air tercurah di penurunan. Ini berbicara mengenai kuasa Tuhan. Bayangin gunung-gunung, luluh gunung-gunung. Bayangin gunung-gunung aja bisa luluh kayak lilin. Itu kan Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang awesome. Yang besar sekali. Tuhan yang kita sembah, itu yang punya langit dan bumi. Bukan yang punya Jakarta. Bukan yang punya Indonesia. Yang punya langit dan bumi. Dan segala isinya. Termasuk you and I. Amen. Adakah persoalan besar di hadapan Tuhan? Persoalannya kalau kita hidup betul-betul supaya Tuhan mau lengket terus kepada Tuhan. Amin. Saudara punya masalah, saya juga punya masalah. Apapun Tuhan pasti bela kita. Saya teringat bagaimana pembelaan-pembelaan Tuhan. Coba saudara duduk diam dan ingat-ingat berapa kali saudara dibela Tuhan. Amin. Berapa banyak kali, tapi kita lupa. Dan yang ketiga, yang terakhir, dan yang ketiga, yang terakhir, apa perintah Tuhan dan apa peringatannya, yaitu Tuhan sendiri. Siapa saja yang diberi perintah, yaitu kepada siapa saja. Apa peringatannya? Oh, ini yang ketiga, Tuhan sendiri yang akan menghakimi kita. Berarti Tuhan yang jadi hakim di antara saudara dan saya. No worry kalau ada Tuhan. Karena Alkitab berkata, Roma 8 ayat 31, itu ayat yang terakhir, dikatakan begini. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, sama-sama katakan, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang akan lawan kita kalau Allah di pihak kita? Kita kan suka nyanyi. Ada yang lagu begitu kan? Jika Allah, something like lagu begitu. Kita nyanyi, kita lupa karena kita cuma nyanyi. Only hear, no listen. Kalau nyanyi, saudara mesti renungkan kata-katanya. Di sini ada X Factor. Ada ya. Yang nyanyi-nyanyi, terus ada juri kayak Indonesian Idol, Australian Idol. Saya suka lihat di nyanyi itu, mereka bilang, kalau nyanyi kenapa banyak yang gugur? Dia gak meresapi kata-katanya. Kalau patah hati dia mesti kayak patah hati. Kata begitu. Kalau senang dia mesti senang. Supaya lagu itu dia terpancar, dia lagi patah hati. Dia lagi merindukan pacarnya. Di lagu itu juri kasih tahu. Why don't you do to Jesus when you singing? Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri. Oh, itu kata-kata itu. We gonna sing that song after ya. Saya senang sekali lagu itu. Karena di situ kita hanya ada karena anugerah Tuhan. Kita resapi kata-kata itu. Semua hanya anugerah-Mu yang telah selamat. Oh, saudara diselamatkan oleh anugerah. Saudara gak ada andil apa-apa. Kalau saudara bisa melayani Tuhan, saudara ini pilihan Tuhan. Amin. Pakai ini opportunity yang Tuhan berikan. Supaya saudara akan merasakan harta apa semua. Kita akan tinggal. Kita mati, kita cuma satu buku. Adik saya baru meninggal, saya tutup kesaksian. Adik saya baru meninggal, umur 51 tahun. Oh, saya minta berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong dia. Kalau bisa Tuhan, Tuhan perpanjang. Kalau bisa Tuhan dengar, dia suka minum, akhirnya dia punya liver kena.
dia minum. Saya telepon teman saya, hamba-hamba Tuhan, mereka berdoa untuk dia. I pray for him. Saya bilang, Tuhan perpanjang umur dia. Tapi Tuhan katakan, cukuplah sudah kasih karuniaku. Di dalam itu akhirnya dia menghembus napasnya yang terakhir. Yang Tuhan dengar, dia meninggal pas dia ulang tahun. Ulang tahun ke-51. Kami kumpul semua di itu, kami nyanyi. Dia masih alert. Itu bilang, he still alert until the last day. Udah mau mati karena semangat yang besar, dia masih kuat. Kami nyanyi happy birthday to you. Begitu nyanyi. Saya nyanyi kepada dia. Saya nyanyi Tuhan Yesus setia. Oh, air matanya keluar. Dan di saat itu dia mulai, saya bilang pulang di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Kamu daripada di sini, kamu nggak punya, kamu single, nggak ada siapa-siapa yang urus, cuman Cici yang urus, saya rawat dia. Saya susah sekali, saya minta. Akhirnya 11:30 siang dia menghembus napasnya yang terakhir. Saya bilang, God, why? Tuhan kenapa? Dia udah dibaptis, dia terima Tuhan. And the Holy Spirit whisper in my ear. The Holy Spirit bicara di dalam hidup saya. Dia katakan, yang aku berikan memang dia hidup, tapi kehidupan yang kekal. Bukan kehidupan yang di dunia. Kita minta supaya kehidupan di dunia yang kita pikirkan untuk kepentingan kita di dunia. We ask for us. We ask Lord for our benefit. But the Lord said, my way is not your way. Amen. Jalanku bukan jalanmu. Aku memberikan dia kehidupan. Tapi yang aku berikan kehidupan surga. Mana kamu mau? Dia hidup di dunia and he make a sin. Dia bikin dosa atau dia hidup di surga. Aku berikan kehidupan yang kekal. Anyway, kita semua akan menghadap Tuhan dengan kehidupan yang kekal. Amen. Biar firman Tuhan ini jadi berkat untuk kita. Kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita dipakai oleh Tuhan, ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Yang pertama, siapa yang Tuhan pilih. Yang kedua, siapa saja yang diberi peringatan. Yang ketiga, apa peringatannya. Dan peringatan Tuhan, I'm gonna be judged between you and me. Saya akan menjadi judge antara Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan, semua ini hanya anugerah Tuhan.